limited. The long expanses of time through which God works don't fit neatly into the framework of our very short lives. These long amounts of time are actually a sign of God's patience, because each generation is offered the chance to recognize its own selfishness, to humble itself, and repent before God's generous grace. And God's grace will bring the story to a close on the day of the Lord. Here Peter draws upon the prophetic poetry of Isaiah and Zephaniah, who describe the day of God's justice as a consuming fire. Peter says, "The heavens will pass away, and the stoicheia will melt by fire." This is a Greek word that could refer to the elements, in which case it means the dissolution of the material universe, or more likely, it refers to heavenly bodies, in other words, the stars. That's what this word means in Isaiah chapter 34, where Peter is quoting from. And in that case, this line is a metaphor about the sky being peeled back, so to speak, before the God who sees all. And so this is why Peter says the day of the Lord will result in the earth and all its works being exposed. The ultimate purpose of God's consuming justice is not to scrap the material universe. Rather, it's to expose evil and injustice and remove it, so that a new kind of heavens and earth can emerge, one that is permeated with righteousness, full of God's love, and people who know and love God and love their neighbor as themselves. Peter concludes by saying, this is the true Christian hope that Jesus and all the apostles have been announcing, including Paul, whose writings can be misunderstood if you rip them out of context, but all the apostles are on the same page. And so Peter ends his final address to the church. Now, the tone of 2 Peter, it feels really intense, but his passion comes from a firm conviction that God loves this world, and he's determined to rescue it through Jesus. And so this means that God's love must confront and deal with the sin and injustice that ruins his beloved world. And in God's own time, he will do so, opening up a new future for humanity and for the universe itself. And so 2 Peter has a wide, expansive vision of hope for the whole world, and it challenges us to examine our everyday lives. That's what the second letter of Peter is all about. Ya, itu sedikit cuplikan. Silakan Mbak Seto untuk memulai pertemuan malam hari ini. Silakan Mbak. Baik, selamat malam Ibu, Bapak, saudara semua. Malam Mbak. Malam Mas Seto. Kalau Bapak Ibu itu mengikuti Yesus, sebenarnya mau ngapain sih? Mau selamat masuk surga. Ketika Bapak Ibu memutuskan untuk ikut Yesus, atau yang baptis bayi ya, ketika Bapak Ibu mengambil sikap untuk terus ikut Yesus, yang ada di pikiran Bapak Ibu apa sebenarnya? Nah, banyak orang yang berpikir dengan cara yang terlalu menggampangkan, terlalu menyederhanakan, dan memikirkan hanya soal-soal yang menyangkut hidupnya di dunia. Bapak Ibu minta maaf, ini suara saya putus-putus atau lancar? Lancar. Lancar, oke. Maksudnya begini, orang percaya kepada Tuhan, orang mengikuti Yesus supaya hidup saya di dunia ini saja sejahtera, aman, dan kemudian nyaman. Kalau nggak percaya, Bapak Ibu silahkan mengingat sendiri ya. Saya tidak menuduh, saya tidak menghakimi siapapun. Silahkan memeriksa sendiri ya, doa-doa yang selama ini Bapak Ibu sampaikan kepada Tuhan. Ya. Yang memperhatikan kepentingan kita di dunia. Jadi dari doa-doa itu yang memperhatikan kepentingan kita di dunia, dengan yang memperhatikan keselamatan jiwa kita, mana yang jauh lebih banyak? Nah, jawab dalam hati aja, nggak usah jawab ke saya. Nah,
Ada lagi yang lebih sulit. Kenapa? Sudah jelas doa ini ngomong bicara tentang keselamatan jiwa saya. Tetapi dalam praktek doa ini saya geser hanya untuk soal raga saya. Doa apa itu? Salam Maria. Dalam doa Salam Maria saya berkata, doakanlah kami yang berdosa ini. Nah itu kan nggak ngomongin raga, itu ngomongin keselamatan jiwa. Tuhan, bantulah saya supaya dosa saya atau supaya saya itu bisa bersih dari dosa, supaya Tuhan mengampuni dosa saya, supaya jiwa saya bersih kan. Tapi tolong amati, doa ini seringkali digeser untuk intensi yang menyangkut soal raga. Lalu dalam banyak kesempatan, Bapak Ibu silahkan periksa sendiri ya, banyak orang menjadi kecewa kepada Tuhan bukan karena soal jiwanya, bukan karena keselamatan jiwanya, tetapi karena kepentingan raga, kepentingan duniawinya. Silahkan periksa sendiri yang pernah marah kepada Tuhan. Apakah pernah marah kepada Tuhan karena masih terus berdosa? Wah, itu luar biasa kalau itu terjadi. Tuhan, kenapa sih kok saya masih terus berdosa kayak gini? Itu pasti kejadian yang luar biasa dan itu sikap yang ya betul-betul dibutuhkan sebenarnya. Tapi biasanya atau yang banyak terjadi orang marah kepada Tuhan karena kecewa Tuhan tidak memberikan ini, tidak memberikan itu, dan itu semua masih menyangkut soal-soal duniawi. Nah, Bapak Ibu, saya menyampaikan ini semua itu bukan untuk menghakimi, menuduh, mempersalahkan, enggak. Bukan, saya tidak punya niat seperti itu dan kalau kepala dan hati saya diperiksa, enggak ada isi nuduh menyalahkan. Tapi kita bersama-sama belajar kembali ke tujuan awal kita. Kalau saya percaya kepada Tuhan, kalau saya mengikuti Yesus, itu justru karena saya memikirkan nasib jiwa saya setelah hidup saya di dunia ini berakhir. Nah, Bapak Ibu, tentang akhir dunia, tentang akhir kehidupan manusia di dunia, dan tentang nasib manusia setelah dunia ini berakhir, itu sudah sejak awal kepercayaan kepada Yesus ya, sejak awal kekristenan sudah ditunjukkan. Dan Yesus memang datang untuk memperhatikan soal ini. Nah, kemudian begini, sejak awal orang juga sudah percaya, para pengikut sudah percaya dunia ini akan berakhir dan kemudian orang beriman diajak untuk memikirkan keselamatan jiwanya ini. Nah, Bapak Ibu, di dalam 2 Petrus bab 3, silahkan Bapak Ibu membuka teksnya. Ya, itu disampaikan bagaimana pengharapan akan kedatangan Tuhan, itu juga berarti berakhirnya dunia, itu menjadi bahan ejekan. Menjadi bahan cemoohan. Karena apa? Katanya Tuhan mau cepat-cepat datang, tapi kok enggak datang-datang. Nah, sekarang Bapak Ibu, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk membaca dulu teksnya, dan nanti kita akan melihat ya teks-teks di Perjanjian Baru yang menolong kita untuk memahami perikop ini, sehingga kita mendapatkan gambaran yang luas gitu ya tentang keyakinan akan kedatangan Tuhan yang sudah pasti menyangkut keselamatan jiwa orang percaya. Silahkan Bapak Ibu ke 2 Petrus bab 3 dari ayat 1. Saya akan baca satu perikop ini.
Nanti kita akan berhenti di ayat 14. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan Juru Selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Ya kan, tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda dalam perdamaian dengan Dia. Nah, sampai di sini saja teksnya, karena nanti di ayat 15, 16 nyinggung surat Paulus. Nah, Bapak Ibu, untuk memahami perikop ini, kita perlu melihat pembicaraan di dalam perjanjian baru yang berkaitan dengan akhir zaman dan kedatangan Tuhan. Nah, sekarang begini dulu, Bapak Ibu silahkan membuka Kisah Para Rasul bab 1.
Kisah bab 1. Dari ayat 9. Kisah bab 1. Ini cerita tentang Yesus yang naik ke surga ya. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, Yesus ini ya, disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit dan waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Jadi yang tampak di sini Yesus naik ke surga, ya. Kemudian malaikat bicara kepada para rasul ini, Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama. Jadi di awal para rasul memegang keyakinan ini. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ini praktis mewarnai perjanjian baru, Bapak Ibu. Nah, sekarang berikutnya begini. Silahkan Bapak Ibu ke Injil Markus bab 9. Injil Markus bab 9 ayat 1. Di dalam ketiga Injil sinoptik, Matius, Markus, dan Lukas, Bapak Ibu, orang banyak, termasuk para muridnya sendiri, para murid Yesus ya, itu menyebut Yesus sebagai Mesias. Tetapi di dalam ketiga Injil ini, Yesus kalau menyebut dirinya, dia akan menyebut dirinya sebagai anak manusia. Jadi orang banyak menyebut Yesus Mesias, tapi setiap kali Yesus menyebut dirinya, dia menyebut dirinya bukan dengan kata Mesias, tetapi anak manusia. Nah, anak manusia ini siapa? Nah, ini saya tidak akan diskusi panjang lebar, nanti juga akan muncul, tetapi Bapak Ibu cukup mengingat yang ada di kitab Daniel 7 ya. Ini sudah sering saya sebut. Anak manusia adalah pribadi dari surga yang mendapat kuasa dari Allah untuk menjadi raja surga. Jadi pribadi, ini anak manusia tapi malah bukan manusia ya. Kalau di kitab Daniel disebutnya sosok seperti anak manusia. Pribadi dari surga. Mendapat kuasa dari Allah untuk memegang kuasa atas kerajaan surga. Nah, kemudian sekarang lihat ke Markus 9 ayat 1. Katanya lagi kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah datang dengan kuasa. Maksudnya, Yesus, anak manusia, akan datang sebagai raja kerajaan Allah, raja kerajaan surga. Dan perhatikan, ada yang hadir di sini bersama dengan Yesus waktu itu. Tidak akan mati sebelum
anak manusia itu datang sebagai raja. Dalam pemahaman awal Bapak Ibu, ini berarti dalam Injil Markus terungkap satu kepercayaan bahwa Tuhan Yesus yang tadi naik ke surga akan datang pada waktu yang sangat cepat. Bahkan ketika satu di antara para rasul itu ya masih hidup. Nah, kalau Bapak Ibu membacanya sekarang, lalu Bapak Ibu akan bisa berkata, kerajaan Allah kan belum datang, anak manusia belum datang. Apakah orangnya ini masih hidup? Nah, yang pemahaman seperti itu, ini tinggalkan dulu. Saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat keyakinan awal dalam gereja itu adalah Yesus, anak manusia, raja kerajaan surga, itu akan datang dalam waktu yang sangat cepat. Nah, kemudian tentang Tuhan yang akan datang dalam waktu yang cepat ini, Bapak Ibu, kita juga bisa melihatnya silahkan membuka 1 Tesalonika bab 4. Satu Tesalonika bab 4. Dari ayat 13, kedatangan Tuhan. Nah, nanti Bapak Ibu akan ketemu jalan pemikiran, logika yang sama. Sudah ketemu 1 Tesalonika bab 4 ayat 13. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Ini kalimat yang sangat penting untuk diingat, karena orang yang percaya kepada Yesus akan mati sebagai orang yang punya pengharapan. Harapannya apa? Kehidupan kekal tadi. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Nah, ini ayat 15 ya. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Allah. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Perhatikan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan. Paulus ngomong kita atau kami, itu berarti Paulus ada di dalamnya. Paulus pun masih percaya bahwa Tuhan akan datang kembali ketika dia masih hidup. Jadi Paulus percaya kalau Tuhan akan datang ketika dia masih hidup. Karena itu Bapak Ibu, Paulus giat sekali memberitakan kabar tentang Yesus, kabar tentang kedatangan Yesus ini. Kalau Bapak Ibu mengingat kembali perjalanan misi Paulus kan bisa pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, seolah-olah dia terburu-buru, karena berpikir, karena percaya Tuhan akan cepat datang gitu. Sebanyak mungkin orang harus tahu, sebanyak mungkin orang harus mendengar kabar ini supaya selamat. Paulus sampai rela tidak punya keluarga, tidak punya istri, mengingat pentingnya kabar ini. Jadi Paulus tetap percaya bahwa Tuhan akan datang dalam waktu segera. Nah, kemudian berikutnya sekarang begini. Ini kalau Tuhan datang itu keadaannya akan kayak apa sih? Nah, sebelum sampai ke situ Bapak Ibu tunggu dulu ya. Silahkan yang saya sebut tadi, ada logika yang Bapak Ibu akan temukan di mana-mana.
di ayat 13 sampai 18 itu kan Tuhan akan datang. Tapi Tuhan akan datang itu, bab 5 ayat 2, 1 dan 2, itu enggak jelas waktunya kapan. Karena itu orang harus berjaga-jaga. Itu Bapak Ibu temukan dalam banyak teks di Perjanjian Baru. Tuhan akan datang. Yang percaya kepada Yesus akan selamat. Maka setiap orang harus berjaga-jaga karena tidak ada yang tahu kapan dia akan datang. Nah, sekarang nanti Bapak Ibu bahkan bisa lihat tadi kan di 1 Petrus logikanya sama kan jalan pemikirannya. Nah, sekarang baru kita melihat kalau Tuhan datang, kalau anak manusia datang, itu keadaannya akan seperti apa? Nah, Bapak Ibu silakan mengingat dua hal. Tuhan akan datang dan kedatangan Tuhan ini yang satu itu kedatangan Tuhan, yang kedua kehancuran alam semesta. Jadi dua hal ini berkaitan. Tuhan datang, lalu langit dan bumi lenyap atau hancur, dan muncul langit dan bumi yang baru. Nah sekarang silahkan untuk melihat contohnya, Bapak Ibu kembali ke Injil Markus, sekarang bab 13. Markus 13. Mulai dari ayat 24. Markus 13 ayat 24. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap, dan bulan tidak akan bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa langit akan goncang. Nih, perhatikan kehancuran alam semesta. Matahari jadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang pada berjatuhan. Nah, Bapak Ibu juga tidak bisa membacanya dari sisi atau dengan memperhatikan ilmu pengetahuan modern ya. Bintang kok jatuh. Yang ada bintang nabrak bumi nanti. Nah, nggak ketemu kalau berpikirnya dengan cara seperti itu. Bayangannya, pengetahuan model zaman kuno, buminya datar, langit melingkupi bumi, dan kemudian ada matahari, ada bulan, ada bintang-bintang di langit itu. Matahari tidak akan bercahaya, bulan nggak bercahaya, bintang-bintang jatuh. Nah, pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ini yang dimaksudkan dengan Tuhan yang akan datang, seperti yang disampaikan di Kisah bab 1 tadi. Dan pada waktu itu pun, Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Alam semesta hancur. Anak manusia datang dalam awan-awan dengan segala kemuliaannya. Lalu malaikat-malaikat akan diutus untuk mengumpulkan orang-orang pilihannya. Nah, orang-orang yang nggak dipilih bagaimana? Nah, Markus memang tidak menyebutkan yang seperti itu. Nanti kita bisa melihatnya di teks lain. Nah, kemudian lihat ke ayat 32. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Ya, malaikat di surga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa. Jadi kalau mau sederhana kalimatnya, nggak ada yang ngerti, udah nggak usah nanya kapan. Udah gitu aja ya.
Ini percuma nyari-nyari hitungan kapan Tuhan akan datang. Terus perhatikan logika yang saya sebutkan tadi atau jalan pemikiran yang saya sebut tadi. Karena itu ayat 33, hati-hatilah, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Nah, kemudian supaya menjadi lebih jelas, Bapak Ibu, tolong memperhatikan ayat 27 tadi ya. Tuhan datang, kalau di Injil Markus hanya disebut mengumpulkan orang-orang pilihannya. Tapi kalau Bapak Ibu membuka ini yang Matius 25, nggak perlu dibuka sekarang. Semua manusia akan dikumpulkan ketika Anak Manusia datang, lalu masing-masing akan mendapatkan ganjaran atau hukuman sesuai dengan perbuatannya selama di dunia. Ketika Anak Manusia datang, malaikat-malaikat akan mengumpulkan manusia, kemudian memisahkannya seperti gembala memisahkan domba dari kambing, domba di kanan, kambing di kiri, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita beralih ke teks lain ya. Silahkan sekarang ke kitab Wahyu. Bab 6. Kita ini sudah belajar kitab Wahyu atau belum? Lain kali. Tapi kalau belajar Wahyu, sebaiknya bersama dengan belajar kitab Daniel. Jadi sekalian, karena kitab Wahyu dan Daniel itu memiliki jenis sastra yang berbeda. Jadi baik kalau dipelajarinya bersama-sama. Daniel, terus habis itu Wahyu. Nah, sekarang silakan Wahyu bab 6. Ayat 12. Maka aku melihat ketika Anak Domba itu membuka meterai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara menggugur buah-buahnya yang mentah apabila ia diguncang angin kencang. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya, serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka Anak Domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah dapat bertahan? Kemudian daripada itu aku melihat 4 orang malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka.
Ini Bapak Ibu juga bisa melihat akhir zaman tandai dengan kehancuran alam semesta. Semua orang kemudian mati. Dan ada malaikat yang ditugaskan untuk bawa metre keliling ke seluruh penjuru dunia bumi, memberi metre di dahi orang-orang yang percaya kepada Allah. Dan mereka itu nanti akan diselamatkan. Berikutnya lagi masih di kitab Wahyu Bapak Ibu. Silahkan ke bab 20. Bab 20. Ini ngomongnya surat Petrus sedikit, tapi banyak bicara tentang kedatangan Tuhan akhir zaman. Ya. Bab 20, Bapak Ibu silahkan ke ayat 11. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan dia yang duduk di atas tahtanya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibukanya semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari surga. Terus ayat 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut pun tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Bapak Ibu sekali lagi menemukan di sini kehancuran alam semesta. Yang ini lebih jelas lagi kan. Langit, bumi lenyap. Dan kemudian muncullah langit dan bumi yang baru. Nah, kemudian semua orang mati akan dihakimi menurut perbuatannya. Orang yang berkenan kepada Allah akan masuk dalam langit dan bumi yang baru. Tapi orang yang tidak berkenan kepada Allah masuk ke dalam lautan api tadi. Nah, Bapak Ibu, ini gambaran yang agak luas ya tentang kedatangan Tuhan dan akhir zaman, yang bisa dikatakan ini mewarnai kepercayaan para pengikut Yesus yang tampak di dalam tulisan-tulisan perjanjian baru. Nah, dengan bekal pemahaman ini, sekarang kita membaca ulang 2 Petrus bab 3. 2 Petrus bab 3 tadi ya. Silahkan sekarang ke ayat 3.
Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengecek-pengecek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Perhatikan kata-kata pada hari-hari zaman akhir. Bapak Ibu masih bisa melihat di dalam kalimat ini ya, bahwa ketika surat 2 Petrus ini ditulis, surat ini sudah di zaman itu orang masih percaya itu sudah zaman akhir, sebentar lagi Tuhan akan datang. Nah, kemudian pada waktu itu akan tampil pengecek-pengecek, orang-orang yang mengecek kepercayaan Kristiani. Dan kemudian langsung ditunjukkan siapa para pengecek itu. Orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Silahkan mengingat diskusi kita di pertemuan yang lalu, ya, orang-orang gnosis yang masuk di dalam gereja dan mengganggu karena mereka memasukkan kepercayaan gnosis ke dalam iman Kristiani. Poin yang harus diingat itu ke dualisme roh dan daging, jiwa dan raga. Roh itu bersih, suci, kemudian daging itu kotor. Dan daging tidak bisa mempengaruhi roh, tidak bisa mempengaruhi jiwa. Apa yang diperbuat oleh raga, hanya raga yang berdosa. Jiwa tidak akan terpengaruh oleh dosa yang dibuat oleh raga. Kalau kita memperhatikan kelompok ini, Bapak Ibu, apakah mereka gelisah? Apakah mereka berpikir tentang akhir zaman, tentang Tuhan yang akan menghakimi? Enggak. Yang berdosa cuma raga saya kok. Jiwa saya tidak berdosa kok. Yang mereka lakukan kemudian, ya mereka tidak memikirkan apa yang akan terjadi dengan jiwa mereka, karena mereka berpikirnya jiwa saya aman-aman saja, baik-baik saja. Yang harus saya lakukan sekarang yang menikmati kehidupan di dunia ini, kalaupun berdosa, yang berdosa cuma raga. Perhatikan kalimat orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsu. Jadi mereka sekali lagi ada di dalam gereja. Mereka ada di antara anggota jemaat. Tapi mereka mengecek kepercayaan Kristiani. Repot ini kan. Mereka anggota gereja tapi mengecek kepercayaan gereja. Lalu mereka bilang apa? Ayat 4. Di manakah janji tentang kedatangannya itu? Katanya Tuhan akan cepat datang. Katanya Tuhan akan segera datang. Tapi kok nggak datang-datang? Katanya Tuhan akan cepat datang, tapi mana? Lihat, sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Tidak ada yang berubah di dalam dunia. Keadaan dunia biasa saja dari dulu sampai sekarang tetap sama. Bapak Ibu silahkan mengingat kembali tentang kalau Tuhan akan datang, kedatangannya akan didahului dengan kehancuran alam semesta kan? Matahari jadi gelap, bulan nggak bersinar, ada gempa dan lain-lain tadi ya. Ternyata nggak ada apa-apa dari dulu sampai sekarang sama. Nggak ada sama sekali tanda-tanda yang menunjukkan bahwa alam akan hancur. Jadi mana janji tentang kedatangan Tuhan itu? Nggak ada kan?
Ya udah, jalani aja hidup semaunya mengikuti hawa nafsu. Bapak Ibu dengan logika, dengan pemahaman seperti ini mereka mengganggu orang banyak loh ya. Mengganggu orang banyak. Kenapa? Oh benar kan? Tuhan belum datang. Sampai sekarang mana tanda-tandanya? Para rasul bilang, Paulus misalnya juga mengatakan Tuhan akan datang cepat. Tapi nyatanya nggak datang-datang kok. Jadi percuma orang berpikir tentang kedatangan Tuhan. Percuma orang berpikir itu juga tentang perilaku selama di dunia. Itu yang mereka sampaikan. Dengan cara seperti itu mereka mengganggu kepercayaan. Nah, kemudian lihat bagaimana ini penulis 2 Petrus menanggapinya. Bapak Ibu, maaf suara saya terdengar jelas atau? Ya, baik. Ini saya Tapi agak dengung gitu. Jelas. ya. Lalu lihat bagaimana penulis menanggapinya. Ke ayat 5 sekarang ya. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Kosmologi zaman kuno. Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dan dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Pertama kali membaca kalimat kayak gini, kedua kali, ketiga kali saya nggak paham, saya nggak ngerti. Ini maksudnya apa? Ulang lagi ya. Ke ayat 5 lagi. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa, jadi mulai dengan kata firman. Oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu. Bukan hanya langit yang telah ada, tapi juga bumi. Jadi, oleh firman Allah, langit dan bumi ada. Ingat kisah penciptaan ya. Bumi dan langit ada karena firman Tuhan. Jadilah cakrawala. Nah, kemudian urusannya dengan bumi bagaimana? Perhatikan, ini kok bumi kok dari air dan oleh air. Dalam kisah penciptaan di Kejadian bab 1, Bapak bisa lihat di sana bagaimana ketika Tuhan berfirman begini. Hendaklah air yang ada di bawah cakrawala kumpul di satu tempat sehingga tampak yang kering. Kumpulan air itu dinamai laut dan kemudian yang kering itu dinamai daratan. Jadi kalau dalam kosmologi perjanjian lama sebagaimana tampak dalam Kejadian bab 1, bumi itu muncul dari dalam air. Nanti silakan Bapak Ibu membaca Kejadian bab 1 ya. Dan kemudian, dan itu terjadi karena firman Allah. Terus ayat 6. Dan bahwa oleh air itu, bumi yang dahulu telah binasa, dimusnahkan oleh air bah. Bumi yang diciptakan oleh Allah itu kemudian dimusnahkan oleh Allah dengan air bah. Ingat cerita tentang Nuh. Ya. Perhatikan firman Tuhan, perhatikan kuasa Tuhan dalam penciptaan bumi dan langit. Dan ketika firman itu juga berperan dalam pemusnahan bumi di zaman Nuh. Nah sekarang ayat 7.
Tetapi oleh firman itu juga, langit dan bumi yang sekarang terpelihara. Dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang fasik. Langit dan bumi sesudah air bah ya, itu dipelihara. Dipelihara terus. Sampai kapan? Sampai pada hari penghakiman. Jadi kalau alam semesta ini tampak tidak ada perubahan apa-apa, itu bukan karena Tuhan lupa dengan janjinya. Tuhan merawat, Tuhan menjaga bumi ini sampai kapan? Sampai Tuhan memenuhi nanti janjinya. Sampai Tuhan akan datang untuk menghakimi manusia. Nah, kemudian lu kok terpelihara dari api? Nah, Bapak Ibu, ini juga pemahaman lagi di zaman kuno ya. Bapak Ibu bisa mengaitkannya dengan mengingat yang di kitab Wahyu tadi, api sebagai kekuatan yang menghancurkan tadi. Nah, kemudian berikutnya lihat, ulang lagi ke ayat 7. Karena harus nyambung dengan kalimat berikutnya. Jadi, Tuhan yang dahulu menciptakan alam semesta, Tuhan yang dahulu menciptakan langit dan bumi, Tuhan juga pernah memusnahkan langit dan bumi itu. Tapi kemudian Tuhan menjaga bumi itu sampai dengan ketika Tuhan datang untuk menghakimi. Dan dalam penghakiman itu, orang-orang fasik akan dibinasakan. Akan tetapi, ayat 8, saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Kalau kita melihat waktu, hitungan waktu ya, manusia yang tinggal di bumi itu menghitung waktu mulai dari detik sampai zaman, ya, itu kan berdasarkan peredaran bumi mengelilingi matahari, atau kalau model pemikiran kuno ya, berdasarkan matahari mengitari bumi, atau berdasarkan bulan yang mengitari bumi. Jadi hitungan waktu berkaitan dengan keberadaan bumi, bulan, matahari. Nah, kemudian silahkan mengingat kembali ketika alam semesta hancur. Matahari, kemudian bulan, udah nggak ada lagi. Di dalam kerajaan surga, orang tidak memerlukan matahari lagi. Orang tidak memerlukan bulan lagi. Kalau memakai pemahaman yang ada di kitab Wahyu, Tuhan yang akan menerangi. Matahari di sini saja, di daerah tropis, di Indonesia, itu matahari bisa menyiksa, bisa menyengsarakan. Kan? Kalau nggak percaya, matikan AC. Sehari aja Bapak Ibu matikan AC. Itu siksaan bisa datang, bukan karena AC-nya kan sebenarnya, tapi karena mataharinya. Nah, silahkan membayangkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ke Timur Tengah, siang hari musim panas, dah mataharinya kayak apa rasanya. Silahkan membayangkan sekarang kehidupan di surga bersama dengan Allah ketika matahari tidak ada lagi, sama dengan tidak ada siksaan lagi.
Jadi di dunia yang akan datang, orang tidak akan menemukan matahari lagi. Sehingga di dalam dunia yang akan datang itu, orang tidak lagi menghitung waktu di hadapan Tuhan. Kalau begitu, nggak ada persoalan dengan hitung-hitungan waktu. Hal ini diungkapkan dengan kalimat, ya, 1 hari sama seperti 1000 tahun, 1000 tahun sama seperti 1 hari. Kalau mau bercanda, Bapak Ibu, Tuhan naik ke surga itu tadi, itu kan baru 2 hari yang lalu. Nah, 1 hari sama dengan 1000 tahun. Sekarang tahun 2000. Lanjut ya. Ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Enggak usah khawatir, Tuhan pasti datang. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, yang sebenarnya terjadi, Tuhan bukan lalai dengan janjinya, tetapi Ia sabar terhadap kamu karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Allah yang menciptakan manusia itu pengen manusia ciptaannya selamat. Allah tidak menghendaki orang-orang manusia ciptakannya itu celaka. Sama seperti setiap orang tua yang wajar itu menghendaki anak-anak yang dilahirkannya jadi orang yang baik, benar. Supaya nanti hidupnya baik, benar, sejahtera, begitu kan? Allah menghendaki hal yang seperti itu. Allah tidak pernah menghendaki kebinasaan manusia yang diciptakannya sendiri. Jadi kalau Tuhan tampaknya menunda, kok nggak datang-datang, itu bukan Tuhan lalai, tapi Tuhan nunggu manusia bertobat, memberi kesempatan ke manusia untuk kembali kepadanya. Tuhan memang akan datang, kalau tampaknya Tuhan berlambat, bukan karena dia lalai. Tapi kemudian di ayat 10 disampaikan peringatan, hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Ini Tesalonika juga mengatakan hal yang sama. Maksudnya, Tuhan akan datang pada waktu yang sama sekali tidak Putus, Pak. Putus. Hilang suaranya. Saya pikir saya punya yang putus. Sinyalnya nggak bagus sekali, Pak Suka. Freeze. Bentar. Atau mungkin terlalu semangat. Kita tarik nafas dulu Serem ya. supaya nggak tegang Pak kerja. Iya. Mengerikan juga ya hari yang akan datang ya. Akhir zaman. Iya, Iya. hari akhir ya. Ya. Akhir zaman. Mudah-mudahan kita belum terlambat ya Pak. Aduh. Ngeri ya. tahu-tahu malah saya yang lenyap. Kembali lagi, Pak. Lenyap. Ya. Jaringannya ya, Pak ya. Bentar. Di mute dulu. Mas Eto. Unmute, Pak. Unmute.
wajahnya. Ya, kucingnya baru nongol. Roy, Suara apa itu? Udah, lanjut ya. silakan Pak. Kembali ke ayat 10 ya. Tentang kehancuran alam semesta tadi, Bapak Ibu sudah melihatnya di berbagai teks ya. Dan kemudian lihat sekarang ke ayat 10. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ya, jadi, kalau Tuhan akan melakukan hal yang seperti itu, alam semesta akan hancur, lalu Tuhan akan menciptakan dunia yang baru, lalu Tuhan juga akan memberikan penghakiman. Maka para anggota jemaat diingatkan betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Supaya apa? Supaya kamu tidak dihancurkan, supaya kamu tidak terkena celaka, tetapi kamu akan menikmati dunia yang baru itu. Dan kemudian di ayat 12 dijelaskan, kamu itu siapa? Anggota jemaat itu siapa? Kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Loh, kok bisa mempercepat kedatangan hari Allah? Tinggalkan dulu mempercepat kedatangan hari Allah, perhatikan kata yang menantikan. Kamu menantikan kedatangan Allah. Karena kamu berharap kamu akan selamat. Karena itu, kamu harus menjaga dirimu supaya kamu hidup suci dan saleh. Nah, urusannya dengan mempercepat, ya tentu manusia tidak bisa minta Tuhan datang lebih cepat atau lebih lambat. Tapi orang yang percaya kepada Allah akan melihat, akan merasakan Tuhan akan datang itu nggak akan lama, dia akan datang cepat. Berikutnya, lihat, pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Kebenaran apa? Tentang kehidupan abadi bersama dengan Allah itu tadi. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu tidak bercacat dan tidak bernoda di hadapannya. Jadi sementara menunggu Tuhan datang, perhatikan hidupmu. Pelihara, jaga hidupmu supaya tetap bersih, suci. Supaya nanti kalau Tuhan datang untuk menghakimi, kita nggak takut, tapi senang. Karena pada waktu itu Tuhan akan mengatakan orang-orang yang percaya kepadanya sebagai orang yang benar, yang layak untuk tinggal bersama dalam keabadian. Baik Bapak Ibu, sampai di sini dulu. Ngomong udah lama sekali 1 jam lebih. Kalau ada yang perlu disampaikan, ditanyakan, silahkan. Pak Narto, silahkan. Silakan yang mau bertanya, Bapak Ibu. Akhir zaman. Penantian. Udah jadi seminar akhir zaman kan ini ya? Ada yang mau Mau tanya Pak Seto? Ya, Barja. Pak Seto, saya cuma mau konfirmasi. Apakah pemahaman saya ini salah ya? Berawal dari Markus 3 ayat 33, kita diminta untuk berhati-hati dan berjaga-jaga. Kemudian juga di
surat ini di 2 Petrus 3 ayat 14, hiduplah dengan tanpa cacat. Itu yang Tuhan harapkan. Dari situ saya melihat bahwa memang akan mustahil ya kalau dengan kekuatan kita sendiri kita bisa masuk surga ya. Bagaimana pencerahannya Pak Setro? Kalau kita setiap saat harus berjaga-jaga, berhati-hati, hidup tidak bercacat, rasanya bagi saya itu akan suatu hal yang mustahil. Walaupun ya kita akan berusaha gitu ya. Jadi benar bahwa memang masuk surga itu karena kemurahan Tuhan ya Pak Seto ya. Bukan karena apa yang kita lakukan, apa yang kita usahakan. Begitu Mas Seto. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Baik. Saya jawab pakai pertanyaan sinis dulu Pak ya. Jadi menurut Bapak, apa yang dikatakan Tuhan tadi mustahil? Iya, sebagai manusia rasanya sulit Ya, sekali jadi, untuk tidak bercacat ya. Jadi Tuhan mengatakan kepada Bapak hal yang mustahil untuk Bapak lakukan. Oh payah Tuhan ini gitu ya. Masa Tuhan menyuruh saya melakukan hal yang mustahil? Nah, itu pertama saya ngomong pakai bahasa sinis ya. Tapi muka saya nggak sinis kan? Nah, kemudian kalau apa yang Bapak sampaikan itu berangkat dari ini ini bahasa saya masih sinis. Kalau yang Bapak sampaikan itu berangkat dari kemalasan untuk melawan dosa. Saya ngomong sini sudah ya, saya tidak nuduh, tapi saya pakai gaya bahasa ini ya. Kalau kalimat yang Bapak sampaikan itu berangkat dari kemalasan untuk melawan dosa, memang itu jadi aneh. Tapi kalau yang Bapak sampaikan, itu Bapak sampaikan setelah Bapak berjuang mati-matian melawan dosa, isinya pasti akan berbeda. Saya sudah berjuang mati-matian melawan dosa. Saya sudah berusaha sungguh-sungguh untuk melawan dosa. Saya tidak pernah gembira dengan dosa saya. Saya tidak pernah ya berencana untuk lagi ya. Hilang lagi, Pak. Yang ini. bernyap terus ya. Nah, ya. Jadi kalau yang Bapak sampaikan itu berangkat dari usaha yang sudah mati-matian melawan dosa, dan kemudian Bapak mengatakan mustahil saya melawan dosa, mustahil saya hidup suci. Bapak Ibu, ini kalimatnya jadi berbeda isinya. Nah, silahkan kembali perjuangan melawan dosa. Sejak kapan berpikir, sejak kapan berusaha berjuang sungguh-sungguh melawan dosa itu? Nah, sekarang baru jawaban yang lebih tenang, jawaban yang saleh ya. Jawaban yang saleh itu bagaimana? Ketika saya sudah berjuang melawan dosa, dan sekali saja saya berhasil melawan dosa, saya akan tahu saya bisa melawan dosa bukan karena usaha saya. Saya ingat kok ketika dulu dibaptis, Roh Kudus diberikan kepada saya. Saya ingat kok ketika menerima sakramen Krisma, Roh Kudus dicurahkan kepada saya.
dan dengan kekuatan dari Roh itu, seperti yang disampaikan Paulus dalam surat di Galatia, membimbing saya, memberi saya kekuatan untuk mengikuti kehendak Allah. Begitu, Pak. Artinya masih ada toleransi atau mungkin kebijakan. Walaupun kita sudah berusaha untuk tidak berbuat dosa, tapi masih ada Jadi hal-hal yang berapa persen Jadi toleransinya berapa persen dosa untuk boleh masuk surga, Pak? Nah, lebih bingung lagi kan ketika ditanya begitu. Nggak, memang Bapak pernah selama Bapak Ibu mengikuti Tuhan Yesus, pernah Bapak Ibu mendengar Tuhan toleran terhadap dosa? Enggak apa-apalah berdosa. Kalau cuma dikit enggak apa-apa gitu. Enggak akan ketemu. Kalau matamu menyesatkan engkau, cungkir. Nah, yang menjadi jauh lebih penting itu adalah perjuangan kita melawan dosa. Kalau supaya tidak berdosa saja, Bapak Ibu, jadi supaya Bapak Ibu tidak berdosa ya, minta saja supaya pandeminya lebih lama. Di rumah terus. Dosanya selama Bapak Ibu dari bulan Maret sampai sekarang, dosanya berkurang apa enggak? Ada banyak dosa yang enggak saya lakukan selama dari bulan Maret sampai sekarang kan? Iya, di rumah terus. Nah, paling itu cuma dosa online. Dosa online. Ya, Tetapi perjuangan untuk hidup suci, perjuangan melawan dosa, itu yang jauh lebih penting karena itu bukti kasih saya kepada Tuhan. Begitu, Pak. Oke, terima kasih Pak Jero. Baik, masih ada lagi? ada lagi. Pak Seto, kalau saya mau nanya Pak, ini kalau tadi disebutkan kalau Allah datang itu dunia akan dihancurkan gitu. Ini kalau saya menangkapnya artinya hal-hal duniawi yang ada di kita akan dihancurkan dan dia akan memberikan satu dunia yang baru gitu ya Pak ya. Dunia, bumi, langit ini Pak, bumi, langit, laut, alam semesta ini yang dimaksudkan. Ya, kenapa harus dihancurkan ya Pak ya? Kan ini ciptaan dia sendiri. Oh iya, repot ini, apalagi yang nanya insinyur, bangunan saya gimana ini gitu. Yang nanya suka bikin bangunan, masa menghancurkan bangunannya sendiri, Pak ya. Terus nanti kalau Tuhan menghancurkan alam semesta, nasib bangunan-bangunan yang saya dirikan dulu bagaimana? Begini saja, Pak. Tuhan menghancurkan alam semesta ini. Ini kan ada tujuannya. Tidak selamanya manusia tinggal di dunia, karena Tuhan menyiapkan tempat yang lebih baik. Hilang lagi. Ya. Jadi, atau yang lebih sederhana begini, Pak. Yang ada di dunia, bahkan dunia ini, itu hanya sementara. Tapi Tuhan sudah menyiapkan yang abadi.
Yang sementara itu apa? Dunia ini cuma sementara, termasuk raga kita ini juga cuma sementara. Tetapi jiwa kita kan masuk di dalam tempat yang nggak ada akhirnya, tempat yang abadi. Sebenarnya maksudnya begitu aja, Pak. Bahkan termasuk raga manusia, hidup manusia di dunia itu kan sementara. Nah, kemudian bagaimana nasib jiwa itu nanti? Nah, Tuhan sudah menyediakan yang abadi, yang penuh kebahagiaan. Gitu, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Ada yang lain mungkin? Ada Pak, saya ada pertanyaan Pak. Silakan Pak. Pak Seto, ada beberapa penghayatan dan saya sering mendengar juga bahwa hari Tuhan itu lebih dipersepsikan sebagai sesuatu yang subjektif, di mana kedatangan Tuhan itu terjadi pada waktu seseorang itu meninggal. Sementara di dalam bacaan-bacaan ini kelihatan sekali bahwa yang diceritakan itu adalah tentang kehancuran dunia, bukan kematian pribadi. Bagaimana Pak untuk menanggapi penghayatan atau pengertian yang seperti ini? Terima kasih. Iya. Sederhananya begini, Pak. Kita ini kan hidup di dunia yang sedang mengalami perjalanan. Pada suatu saat nanti alam semesta akan berakhir. Kapan? Tidak tahu. Tetapi selama bumi ini mengalami perjalanan tadi, kita yang hidup di dunia satu demi satu mati. Jadi banyak orang yang mati sebelum Tuhan datang, seperti yang di 1 Tesalonika tadi. Nah, bagaimana kita yang mati sebelum Tuhan datang? Ketemulah kita dengan, kalau di dalam kepercayaan Katolik menjadi pengadilan pribadi itu untuk yang mati sebelum akhir zaman, pengadilan umum untuk yang mati di akhir zaman. Nah, ini kepercayaan Katolik ya. Yang mati sebelum akhir zaman dihakimi, kata menghakimi bukan sesuatu yang harusnya membuat orang takut sebenarnya ya. Orang yang mati akan dihakimi pribadi dan kemudian Tuhan akan memutuskan langsung ke surga melalui penyucian atau enggak ke surga. Nah, itu dalam kepercayaan Katolik seperti itu, enggak perlu membuka dokumen-dokumen gereja, itu bisa ya, tentu saja bisa. Tapi cukup Bapak Ibu mengingat orang-orang kudus. Jadi Carlo Acutis itu sekarang ada di mana? Paus Yohanes Paulus II, Ibu Teresa itu ada di mana? Raganya ada di dunia kan? Tetapi kita mengatakan dia ada di surga. Nah, pengadilan pribadi itu yang dimaksudkan adalah ketika manusia mengalami kematian, dia berhadapan dengan menghadap Tuhan dan Tuhan mengambil sikap memutuskan orang ini ke surga langsung, ke surga tetapi melalui penyucian dulu, atau memang nggak ke surga. Begitu aja, Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya. Silahkan, ada yang mau bertanya lagi? Anarto, saya tanya Pak. Ya, bagus. Pas itu Pak, apa hubungannya perhitungan satu hari seperti? Halo? Ya. Ya. Suaranya bagus Pak ya? Ya, bagus. Apa hubungannya satu hari yang disebutkan dalam Paulus dengan hari-hari yang disebutkan dalam kisah kitab Kejadian, Pak? Pada hari pertama diciptakan terang, hari kedua diciptakan cakrawala dan sebagainya. Bagaimana kita cara memahaminya
kata satu hari dalam perikop itu, Pak, antara yang ada di 2 Petrus dan di kisah kitab Kejadian. Terima kasih. Hari di Perjanjian Baru itu hari menurut hitungan orang Yahudi ya. Perbedaannya dengan hari kita itu Bapak Ibu memulai hari itu dimulainya jam berapa sih? Dari jam 00 kan? Sekarang jam 00 ya. Tapi kemudian lebih lanjut, hitungan hari yang kita gunakan sekarang itu kan kalender Masehi. Dan itu dibuat menurut perhitungan kalender matahari kan. Bumi berrotasi dan bumi berrevolusi. Itu kalender atau kalau hitungan hari itu berarti ngomongnya 24 jam bumi berrotasi itu. Kalau dibalik pakai model zaman kuno, matahari mengitari bumi tadi. Kalau kalendernya orang Yahudi, hari orang Yahudi dihitung dari terbitnya bulan. Kalau hari kalender Masehi dihitung pakai terbitnya matahari sampai terbitnya matahari lagi. Kalender orang Yahudi, hari dihitung terbitnya bulan sampai terbitnya bulan berikut. Kalau di kitab Kejadian, maka jadilah pagi dan petang atau petang dan pagi. Referen malam Paskah, bacaan pertama, maka jadilah petang dan pagi hari pertama, kedua, dan seterusnya. Itu yang dimaksud satu hari. Menurut hitungan orang Yahudi. Itu yang dimaksudkan atau bagaimana? Ya, maksudnya itu tidak ada hubungannya kalau gitu, Pak ya. Mau antara kitab hari 1000. Ya, saya tadi berpikir Bapak mengikuti teori atau mengikuti orang-orang yang menggunakan kisah penciptaan Kejadian bab 1 untuk berpikir satu hari itu sama dengan satu zaman. Satu hari sama dengan satu zaman. Zaman pertama Tuhan menciptakan ini, zaman kedua Tuhan menciptakan itu. Maksa, Pak. Maksa. Tidak akan ketemu apa-apa dengan belajar begitu. Ya, ya. Ya. Ya, Terima kasih, Pak. Kalau nggak ada hubungannya, nggak usah dihubung-hubungkan, Pak ya. Ya, saya pernah belajar juga tentang hal yang seperti itu ya. Lalu ternyata orang mau menggunakan kitab suci untuk memberikan penjelasan soal ilmu pengetahuan. Maksa beneran, nggak nyambung. Baik, Bapak Ibu, begitu dulu ya. Ini nggak usah pakai refleksi, sudah jelas ya. Pertanyaan Pak Arja sudah membuat kita refleksi. Baik Bapak Ibu, Pak Narto yang minggu depan jadinya bagaimana? Ya, mungkin ini udah selesai ya Pak sesinya. Minggu depan kita akan ada satu pertemuan lagi sebelum kita break dulu ya Pak ya. Natal dan Tahun Baru, nanti ketemu lagi di tahun berikutnya, 2021 ya. Minggu depan kita, kalau berkenan Pak Seto, kita pengen tahu, kita bahas mengenai Advent dan Natal Pak Seto. Ya. Kira-kira gimana Pak? Kalau
Nggak apa-apa. sambil menyambut Tapi Natal. ya, yang penting buat saya Bapak Ibu masih berkumpul apa enggak, nanti saya datang sendirian kalau enggak. Masih. Tanggal 22 ya Pak. Kita Ya, Natalan deh. Kumpul semua nih nanti. Diharapkan ya. Nggak hadir Bapak Ibu, kita ketemu lagi minggu depan untuk belajar tentang Advent dan Natal. Kenapa kok ada Advent, lalu kenapa Natal ini kok dirayakan? Mungkin saya tidak akan bicara terlalu detail ya, tetapi karena kita lebih memperhatikan Advent dan Natal. Dan Bapak Ibu nanti kita akan lihat, Bapak Ibu selama ini mengamati enggak bacaan-bacaan selama 4 minggu Advent itu. Itu ada urutannya, ada maknanya. Nanti kita akan lihat. Begitu dulu Bapak Ibu, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih banyak Pak. Pak, mana tuh? Halo. Ya. Mana tuh Pak? Gimana Pak? Pak, barangkali saya mau mengingatkan Bapak, minggu yang lalu Bapak pernah bilang surat Petrus itu kan lihat isinya hampir sama dengan surat Yudas gitu. Itu mau dihubungkan dengan guru palsu atau ada hal yang lainnya, Pak? Silakan. Guru palsu dan akhir zaman, Pak. Dua hal itu tentang guru-guru palsu dan kemudian tentang hari Tuhan ini tadi, dua hal itu ada di surat Yudas. Iya, tadi saya sudah mempersiapkan, tapi mengingat waktu, minta maaf saya tidak bisa mengajak Bapak Ibu untuk membuka surat Yudas. Tapi kalau Bapak Ibu sudah belajar 2 Petrus, kemudian membaca surat Yudas, sudah pasti jauh lebih gampang. Ada kemiripannya. Paling yang agak repot cuma ketemu Mikael sama iblis nanti. Iya, begitu Pak ya. Ya, Pak Narto silakan. Bapak Ibu sekalian, kita tutup pertemuan malam hari ini dengan doa. Silakan Bu Andi menutup dengan doa Bu. Silakan Bu. Udah berdoa. Silakan Bu Anti. Oh ya. Oke. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa di surga, kami bersyukur dan terima kasih atas penyertaan dari awal sampai akhir pengajaran